Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan model Problem Based Learning atau PBL pada pelajaran ilmu ukur tanah. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gilang Tri Prasetyo dengan nomor induk mahasiswa 15036200087 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada materi ini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan kejuruan dan ilmu ukur tanah. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, model pembelajaran. Yang keempat, sintak problem based learning. Yang terakhir atau yang kelima itu kesimpulan. Yang pertama, pengertian pendidikan kejuruan dan ilmu ukur tanah. Apa sih pendidikan kejuruan itu? Menurut Depdikbud tahun 1995, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Pengertian ini mengandung pesan bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan harus berkomitmen menjadikan tamatannya mampu bekerja dalam bidang tertentu. Selanjutnya, ilmu ukur tanah. Apa sih ilmu ukur tanah itu? Ilmu ukur tanah merupakan bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atasnya atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Selanjutnya, kompetensi dasar. Di sini saya mengambil kompetensi dasar dari SMK Negeri 52, Jakarta. Saya mengambil salah satunya yaitu kompetensi dasar 3.6, menerapkan proses pelaksanaan pekerjaan dasar-dasar survei dan pemetaan. Ada beberapa indikatornya, yaitu yang pertama, menjelaskan cara mengklasifikasikan fungsi masing-masing bagian dari peralatan ukur tanah jenis optik dengan benar. Yang kedua, menjelaskan cara menelaah fungsi dan bagian alat ukur tanah jenis optik dengan benar. Yang ketiga, menganalisis perbedaan fungsi peralatan ukur tanah jenis optik dengan benar. Selanjutnya, pada model pembelajaran. Pada model pembelajaran ini digunakan problem based learning. Menurut Duch, Lestari 2015, PBL atau Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Adapun beberapa karakteristik dari PBL, yaitu diantaranya masalah yang diberikan, lalu membentuk kelompok, lalu mengidentifikasi masalah, lalu memecahkan masalah, lalu guru sebagai fasilitor, lalu presentasi hasil. Selanjutnya, mengacu dari pernyataan di atas tadi, rumusan dari Kwan tahun 2009 bahwa PBL atau problem based learning merupakan metode instruksional yang menantang peserta didik agar belajar untuk belajar, bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Nah, di PBL ini juga ada 5 fase nih atau 5 tahapan, yaitu yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Selanjutnya, yaitu masuk kepada sintak problem based learning atau PBL. Nah, pada sintak model PBL ini ada 5 fase sesuai yang sebelumnya. Fase yang pertama
yaitu pada langkah kerja mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, di Sintak ini ada kegiatan guru dan kegiatan siswanya. Pada kegiatan guru, guru menjelaskan materi pembelajaran ilmu ukur tanah, dan guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Lalu pada kegiatan siswa, siswa mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Selanjutnya, masuk pada fase kedua. Langkah kerjanya mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kegiatan yang dilakukan oleh guru yaitu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dan guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Lalu, kegiatan siswa yaitu peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pada fase ketiga, langkah kerjanya yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Kegiatan yang dilakukan guru diantaranya, guru membantu keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Lalu, guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, mencari penjelasan dan solusi. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan siswa yaitu peserta didik melakukan penyelidikan atau seperti mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi kelompok. Selanjutnya, masuk pada fase keempat, pada langkah kerja, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Kegiatan yang dilakukan oleh guru membantu dan memantau siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya setiap kelompok agar siap untuk dipresentasikan. Lalu, kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Pada kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Yang terakhir pada fase kelima ini, yaitu langkah kerjanya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru yaitu guru membantu siswa melakukan refleksi atau penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Lalu, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh siswa yaitu setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi, kemudian dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Ya, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Pada kesimpulan, merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat dinyatakan kegiatan pembelajaran ilmu ukur tanah yang lebih banyak praktik dapat menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Karena pemberian masalah pada pelajaran tersebut, siswa dituntut untuk memecahkannya, sehingga penalaran ilmiah siswa akan berkembang. Ya, sekian, terima kasih. Apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.